Oke, selesai sampai sini. Berikutnya untuk latihan, silahkan coba Anda kerjakan ya. Kita punya berapa nih? 5 soal. Yang materi pertama tadi juga ada 8 ya, 8 soal. Atau mungkin sebelum saya lanjutkan kali ya, ada yang mau ditanyakan dari apa yang udah saya sampaikan mungkin? Halo? Jangan-jangan pada tidur semua ya? Mumet, Bu. Ya, Bu. Belum ada, Bu. Ya, Bu. Enggak, belum ada ya. Berarti sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, sekarang coba kita kerjakan. Sebelum saya kasih latihan nih ya, kita kerjakan soal induksi matematika tadi ya. Kita masih ada, kalau di kelas itu kan kalau 3 SKS, ini kan kita 3 SKS ya, mas-mas, mbak-mbak ya. 3 SKS itu berapa jam ya? 2 jam ya, bukan? 3 SKS. Iya, berarti 200 menit ya. Kita masih punya waktu nih. Nah, silakan kalian coba ya nomor 1. Nanti yang bisa dapat hasilnya bisa dipresentasikan dari hasil coret-coretnya ya. Ayo silakan dicoba. Ini meskipun di kelas itu biasa saya suruh coba sama mahasiswanya ya. Jadi untuk menguji seberapa paham kalian harus coba dari ngerjakan soal yang udah disediakan. Jadi ini emang untuk soal-soal latihannya emang kita sertakan, kita masukkan sebagai bahan kalian untuk berlatih ya. Jadi silakan kalian kerjakan poin pertama. Apakah pernyataan ini dia bernilai benar? Kalau benar tunjukkan analisis Anda. Kalaupun salah, salahnya di mana? Ya. Silakan 10 menit. Kalau tidak, ya 10 menit ya. 10 menit. Silakan nanti yang sudah ketemu jawabannya bisa raise your hand. Atau mungkin sudah ada yang nyoba gitu ya. Bisa langsung dipresentasikan, difoto aja jawabannya. Ini kayak udah pada males semua. Bisa terlihat dari jumlah peserta ya. Untung saya jadikan 1 ya semua kelas ya. Dari tadi 214 orang partisipan, sekarang tinggal 140 partisipan. Sudah pada capek semua ya. Tadi habis ini ya, habis ospek ya? Enggak, Bu. Oh enggak? Kemarin, Bu. Oh kemarin, saya pikir hari Minggu juga. Tahu gitu kemarin ya. Tapi gak apa-apa lah ya, sudah kadung ya. Silakan, siapa yang mungkin sudah menemukan jawabannya? Adakah? Yang bisa mempresentasikan nanti nilai kuisnya, karena kan kuis kalian sama saya ya, kuis pertama. Kuisnya saya tambahkan 10 poin. Jadi kalau nanti kalian dapat 50, nilai kuisnya 50 plus 10 jadi 60. Lumayan ya. Kalau dapat 100 ya udah jadi 110 tetap ya. Tetap A. Ada yang mau mempresentasikan jawabannya? Kalau nggak ada, saya buat jadi tugas. Masih coba, Bu. Oke, masih coba ya. Oke, silakan saya
Stop dulu kali ya videonya sambil kita tunggu nanti jam 9:20. Kita masih punya waktu ya. Semoga semua masih semangat ya. Karena nanti minggu depan kita udah nggak ada pertemuan lagi ya. Jadi minggu besok ini khusus buat kuis. Kuisnya nanti akan saya selenggarakan serentak di weekend. Ya, by sistem juga. Sebelum ke kuis, nanti akan saya kasih tugas dulu. Ya, tugasnya tugas individu, tapi soalnya nggak banyak. Nah, sekarang sebelum tugasnya saya beri, silakan siapa yang... Oh, sorry. Maaf, boleh lihat lagi soalnya. Oke. Sebenarnya soalnya sama dengan yang ada di PDF ya. Mana tuh? Ini. Oke, ini ya. Silakan kalian kerjakan nomor 1 aja. Ini nanti cara ngerjakannya mirip dengan yang tadi udah saya jelaskan ya, ketika membuktikan jumlahan N suku pertama. Hanya bentuknya agak sedikit berbeda. Oke, silakan dikerjakan. Saya akan hidupkan lagi nanti kameranya jam 9:20. Permisi Bu, mungkin saya mau coba nomor 1. Oke, belum 20 menit tapi udah ada yang ingin mencoba. Silakan Mbak, bisa di-share screen kali ya? Share screen ya Bu. Oke, ya. Permisi, ini Bu. Oke. Nah, silakan bisa dijelaskan mungkin gimana tuh kok bisa dapat hasilnya seperti itu, biar teman-temannya bisa ini juga bisa paham. Ya. Jadi ini yang akan dibuktikan kan 1 kali 2 ditambah 2 kali 3 ditambah 3 kali 4 sampai N dikali N plus 1 sama dengan N dikali N plus 1 dikali N plus 2 per 3. Nah, pertama kita buktikan dulu untuk N sama dengan 1, pernyataan itu bernilai benar. Kalau dimasukkan N sama dengan 1, jadinya pernyataannya cuma 1 kali 2 sama dengan 1 kali 1 plus 1 kali 1 plus 2. Kita masukin aja N-nya sama dengan 1, ternyata pernyataannya benar. Berarti pembuktian pertamanya benar. Lalu yang kedua, kita asumsikan bahwa rumus itu benar berlaku untuk N. Jadi 1 kali 2 tambah 2 kali 3 sampai N dikali N plus 1
itu sama dengan N kali N plus 1 kali N plus 2 per 3. Ini kita asumsikan benar dulu. Nah, sekarang kita mau membuktikan bahwa kalau N untuk N itu benar, kita mau buktikan untuk N plus 1 juga benar. Jadi, di bawah sini kita tambahkan N plus 1 kali N plus 2. Sebentar. Jadi pernyataan awal kan hanya yang ini saja. Karena kita mau membuktikan untuk N plus 1 juga benar, jadi kita menambahkan N plus 1 kali N plus 2. Nah, jadi di ruas berikut, di ruas sebelah kanan, itu N dikali N plus 1 kali N plus 2 per 3, ini dari rumus yang tadi sudah kita asumsikan benar, ditambah dengan N plus 1 kali N plus 2. Tujuannya kita mau membuktikan bahwa N plus 1 itu nanti juga bisa dibuat rumus seperti yang awal tadi ini. Nah, lalu di sini di ruas kanan kita samakan penyebutnya jadi sama-sama per 3. Jadi N dikali N plus 1 kali N plus 2 ditambah 3 dikali N plus 1 kali N plus 2. Karena kan yang ini kita jadikan per 3. Jadi yang atas juga dikali 3 gitu. Nah, terus kalau digabungin di sini kan kalau diperhatikan ada N plus 1, ada N plus 2. Di sebelah sini juga ada N plus 1, ada N plus 2. Jadi kita keluarin aja N plus 1 sama N plus 2-nya. Jadi sisa N sama 3. Jadi N plus 1 kali N plus 2 kali N plus 3 per 3. Nah ini kalau kita misalkan N plus 1 itu nilainya A, kalau dibuat rumusnya jadi gini. Sebentar. Kalau kita misalkan N plus 1 sama dengan A, jadinya rumusnya 1 kali 2, ditambah 2 kali 3, ditambah 3 kali 4, dan seterusnya sampai A dikali A plus 1 sama dengan, ini N plus 1 jadi A, N plus 2 jadi A plus 1, N plus 3 jadi A plus 2. Nah, sebenarnya kan rumus ini sama dengan rumus yang awal, hanya berbeda. Yang tadinya variabelnya N jadi A. Jadi, pernyataan itu bernilai benar. Oke, good job ya. Jelas sekali ya. Dari teman-teman yang lain mungkin ada tambahan? Atau sama semua mungkin dapatnya seperti Mbak siapa tadi? Mbak Cintania Surga ya? Ya, Mbak Cintania Surga namanya ya? Iya, Bu. Oke. Mbak bisa tolong di share screen lagi jawaban yang tadi? Ini, Bu. Oke, jadi mungkin teman-teman yang lain yang mau men-screenshot mungkin ya, atau nanti mungkin mau minta kirimin ke ke Mbak Cinta, boleh ya. Nah, di sini mungkin saya ada beberapa hal tambahan aja Mbak, bukan berarti salah juga ya, tidak berarti salah juga. Cuma kalau boleh saya kasih saran ya, jadi untuk langkah induktifnya atau langkah kedua ini lebih baik kita pakai variabel dengan simbol yang beda. Jadi jangan N lagi. Kenapa demikian? Karena kan ketika Mbaknya pakai N, itu kan mengacu ke soal. Sama persis dengan soal. Tapi moro-moro kita asumsikan gitu loh. Kalau emang langsung pakai N, langkah ke satu seperti tidak ada gunanya jadinya gitu ya. Jadi untuk langkah kedua baiknya teman-teman bisa menggunakan variabel yang lain. Gitu. Kan kita mau menguji kredibilitas sebuah persamaan. Kalau untuk N mau kita buktikan dia benar, maka seharusnya untuk simbol apapun, variabel apapun yang akan mengganti si N ini dia juga akan kredibel gitu loh, akan terbukti gitu loh. Itulah kenapa pada konsep matematika induksi itu biasanya kita menggunakan variabel yang lain, semisal K.
Kalau nggak mau pakai K misalkan mau pakai variabel yang lain boleh, asalkan harus konsisten ya. Nah, jadi dari sini ini sudah benar ya. Cuma mungkin nanti untuk yang pengasumsiannya bisa N-nya diganti dengan variabel yang lain. Tapi langkahnya sudah sangat tepat sekali. Kemudian yang menarik ya di catatannya Mbak Cinta ini di bagian akhir. Jadi mungkin teman-teman yang sudah terlalu riuh banget dengan berbagai macam variabel, simbol yang ada gitu ya, bisa langsung pakai permisalan. Jadi kalau misalkan udah bingung banget gitu ya, cek banyaknya ini ya, N-nya ini N apa aja gitu ya, langsung bisa pakai permisalan seperti yang bisa yang udah dipakai sama Mbak Cinta ini. Jadi misalkan N plus 1 sama dengan A, ini kan fungsinya buat meringkas ya. Ternyata setelah kita misalkan tadi, malah tambah kelihatan ya, dia mengacu kepada bentuk aslinya, bentuk si yang merupakan start statement-nya tadi, pernyataan awalnya ya. 1 plus 2 plus dan seterusnya plus A kali A plus 1 sama dengan A kali A plus 1 kali A plus 2 per 3. Yang mana kalau kita arahkan ya, dia kan ngeplek ya, sama dengan pernyataan awal, si start statement, hanya mengganti N dengan A gitu. Ya, karena dia sudah kredibel, sudah terbukti benar untuk variabel lain, ya, udah bisa dibuktikan kebenarannya, maka si start statement tadi, ya, pernyataan awal tadi dia bernilai benar. Nah, di sini karena dia pernyataannya bernilai benar, artinya mau masukkan N-nya berapapun, ya, mau nyoba N-nya sama dengan berapapun, dia pasti akan memenuhi rumus itu. Jadi kita bisa langsung pakai rumus si N dikali apa tadi tuh, N plus 1 kali N plus berapa 2 per 3 tadi gitu ya. Itu maksud dari pembuktian tadinya itu. Oke, sampai sini mungkin udah jelas ya, kayaknya udah bisa semua. Oke, kalau gitu mungkin langsung saya kasih tugasnya ya. Jadi tugasnya ini nanti sebagai syarat untuk kalian ikut kuis ya. Nanti akan saya sediakan Dropbox-nya di e-learning. Nah, tugasnya, saya share screen dulu ya. Jadi tugasnya mengacu kepada soal yang sudah kita lampirkan tadi di PDF yang udah kita unggah ya. Mana tadi ya? Oke, saya munculkan yang diunggah aja ya. Nah, tadi Mbak siapa namanya? Mbak Cinta sudah mengerjakan soal nomor 1. Jadi untuk soal nomor 1 tidak usah dikerjakan sebagai tugas. Tapi agar tidak terlalu banyak, jadi kita bagi nih ngerjainnya. Karena kalian ada 7 kelas kan ya? Saya ambil pen saya dulu. Nah, oke. Jadi untuk nomor 1 tidak usah dikerjakan karena sudah dikerjakan tadi oleh Cinta. Untuk kalian dari kelas A sampai kelas G nanti silakan mengerjakan soal sesuai urutan ini ya. Jadi nomor 2 nanti yang mengerjakan matematika diskrit kelas A, nomor 3 kelas B, nomor 4 kelas C, nomor 5 kelas D, nomor 6 kelas E, nomor 7 kelas F, dan nomor 8 kelas G. Ya, seperti itu. Jadi pas satu-satu untuk setiap kelas. Ya. Kemudian, ini baru soal pertama ya untuk setiap kelas. Nah, soal kedua, kita mengacu
silakan di screenshot dulu kali ya, atau yang nggak mau screenshot silakan mengingat-ingat aja ya. Kalau kamu kelas A berarti ntar soal pertama ambil dari sini yang nomor 2. Kemudian soal kedua untuk setiap kelas mengacu kepada soal relasi berulang. Oke, kelihatan ya semuanya ya? Di apa namanya? Di layarnya masing-masing. Nah, untuk soal pada materi relasi berulang itu kita punya ada 5 soal ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi soalnya ada yang beranak pinak. Jadi biar adil ya kita bagi. Oke, soal nomor 1 ini dikerjakan oleh, wait ya. Soal nomor 1 dikerjakan oleh kelas A, karena belum kita bahas ya. Udah habis waktunya, udah 2,5 jam lebih ya. Kemudian soal nomor 2, ada 4 anak soal ya, jadi kita bagi nih. A dan B dikerjakan oleh kelas B, C dan D dikerjakan oleh kelas C. Ya. Nomor 3 dikerjakan oleh kelas D. Lanjut, nomor 4 dikerjakan oleh kelas E. Nomor 5, ini kita bagi 2, biar sama-sama dapat. 5A dikerjakan oleh kelas F, kemudian yang B dikerjakan oleh kelas G. Jadi pas ya, setiap kelas dapat dapat 2 soal ya. 1 soal dari materi matematika induksi, 1 soal dari materi relasi berulang. Ya, sudah adil semua dapat soalnya masing-masing. Nah, pengerjaannya individu atau kelompok, Bu? Individu ya. Tapi silakan kalian kalau mau berdiskusi, mau ngerjakan bareng-bareng. Nanti pasti akan ketahuan ya. Dosen itu pasti akan tahu mana yang emang ngerjakannya dia mikir sendiri, mana yang cuma nyontoh punya temennya. Nilainya akan beda ya. Jadi nanti yang emang ngerjakan sendiri, silakan tulis sedetail mungkin ya pengerjaannya, analisisnya. Kemudian nanti silakan dikumpulkan tidak harus diketik ya, ditulis tangan, kemudian difoto boleh, tapi nanti pengumpulannya harus dalam bentuk PDF ya. Terus ya bentuknya PDF, jangan lupa menyertakan nama dan NIM. Kemudian apa lagi ya? Itu aja kali ya. Nanti silakan diunggah, diupload ke Dropbox yang saya buat ya. Nah, untuk nama filenya biar seragam gitu ya. Mungkin bisa kita sepakati kali ya. Jadi nanti untuk nama filenya ya, file PDF-nya. Kalian bisa pakai apa ya? Ini ya. Jadi namanya entar pakai huruf kecil semua ya. Sorry. Namanya adalah Maddis ya. Terus huruf gede, misalkan kamu dari kelas A, Maddis A, underscore, apa ya? NIM mungkin, Bu. NIM aja kali ya, biar nggak terlalu panjang ya. NIM, langsung. Ya, .pdf, gitu aja kali ya.
Jadi misalkan cinta dari kelas A, ya nanti di file PDF-nya tulis aja matdis A tanpa spasi, tapi ininya harus gede ya, biar beda, underscore NIM-nya. Udah gitu aja ya. Terus nanti tinggal di-upload di Dropbox yang akan saya sediakan di e-learning ya. Insya Allah nanti kalau nggak besok, kalau nggak nanti malam, besok saya upload ya Dropbox-nya. Saya sediakan Dropbox-nya. Oke, udah itu aja. Ini suara saya sudah habis banget ya. Karena emang materi kita cukup banyak ya. Kemudian untuk minggu depan kita nggak ada pertemuan. Jadi nanti untuk minggu depan absensinya, enaknya gimana ya? Absensinya waktu kuis atau absensi seperti biasa? Enakan seperti biasa. Biasa. Gitu ya, biar nggak gopoh untuk absen ya. Jadi biar fokus kali ya Iya. kerjakannya ya. Biasanya kalau kuis lupa. Iya. Oh gitu. Oke. Jadi ntar absensinya nggak akan berubah ya, sesuai dengan jadwal masing-masing. Kalian bisa pakai absen QR code, mungkin kita sepakati aja ya, semua absensinya pakai QR code aja ya, biar nggak ada yang WA saya lagi attendance, karena sebenarnya saya nggak bikin attendance sama sekali ya 2 minggu kemarin. Jadi saya nggak ngerti kok bisa ada attendance gitu loh. Mungkin Prof. Slamin langsung ngimpor dari materi tahun lalu, jadi include sama attendance-nya mungkin ya. Oke, gitu aja untuk teman-teman. Nanti silakan absen ya 1 minggu ke depan, absen seperti biasa. Untuk informasi kapan waktu kuisnya, kita akan serentak nanti di weekend ya. Insya Allah kalau nggak Jumat malam, hari Sabtu. Nanti akan coba saya cari dulu waktu yang tepat ya, yang semuanya bisa hadir ya, tanpa ada bentrok dengan mata kuliah yang lain. Atau mungkin ada yang sudah ada slot mata kuliah lain di hari Sabtu atau Minggu, teman-teman? Belum ada ya? Belum ada. Oke, mungkin sementara... Praktikum sih, Bu. Oh, praktikum. Hari apa, Mas? Ya, Sabtu jam 3 sore. Bu. Kalau Sabtu pagi atau Sabtu malam gimana? Kita malam mingguan ngerjain kuis. Wih. Gimana? Bisa ya? Ya, Bu. Bisa. Oke. Ya, jadi saya ambil dulu ya slotnya, takut nanti ketempatan yang lain. Nanti teman-teman kalau ada mata kuliah yang lain yang mau make Sabtu pagi atau Sabtu malam ya, Sabtu malam aja ya, malam minggu ya. Jadi kita malam minggu nanti kuis, jadi untuk mata kuliah yang lain yang mungkin mau nempatkan di malam minggu mungkin bisa dialihkan ya. Oke, terima kasih, itu aja untuk materi malam ini. Nanti hasil recordingnya akan saya unggah di channel YouTube saya ya. Jangan lupa semua harus subscribe, oke? Nanti untuk teman-teman yang nggak bisa hadir sekarang, bisa disampaikan ya, nanti untuk materinya akan saya unggah ya di channel YouTube saya tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oh ya, ada yang tanya nih. Deadline tugas kapan ya, Bu? Deadline tugas ya harus dikumpulkan sebelum kuis ya. Jadi paling enggak nanti maksimal hari Jumat jam 12 malam ya ngumpulinnya. Terima kasih, saya tutup ya. Saya lift dulu ya. Iya, Bu.